welcome back to my channel. Aku hari ini lagi ada sedikit waktu untuk bisa bikin vlog. Oh ya, selamat datang buat yang baru pertama kali melihat videoku. Dan bagi yang sudah sering mampir ke vlognya aku, thank you so much. Dan jangan lupa nonton video-video lainnya juga ya. Ini adalah vlog pertama aku, dimana aku sudah hampir sebulan ya, nggak bikin vlog yang penuh dengan semangat gitu loh maksudnya. Karena di sini cuaca tuh lagi dingin, terus juga mager gitu ya, mau ngapa-ngapain juga males, terus kerjaan juga banyak. Jadi aku anyway sekarang ini vlog pertama aku. Oke, semangat ya. Nah, di vlog ini aku mau cerita tentang suka duka gitu, bukan suka duka ya, nggak enaknya jadi istri bule gitu loh. Kenapa nggak enaknya jadi istri bule? Sambil nanti aku mau ini baru beli, jadi nanti aku akan buka ya, kita akan unboxing ini seperti apa bentuknya. Dua alat masak aku ini ya. Jadi gini dulu. Jadi banyak orang yang bilang, bukan banyak orang yang bilang ya, maksudnya gini. Dulu sebelum aku nikah, stereotip atau maksudnya banyak orang berpikir kayak gini, enak ya yang nikah sama bule gitu kan, enak ya kalau punya suami bule, enak ya kalau punya pacar bule gitu. Itu tuh selalu orang Asia ya, aku bicara tentang khususnya aku aja deh. Dulu aku berpikir bahwa orang-orang yang menikah sama bule itu punya kehidupan yang standarnya lebih tinggi gitu ya dari orang-orang yang biasanya kebanyakan di Indonesia. Jadi kalau ngelihat ada orang bule gitu ya, orang Indonesia nikah sama bule, itu kita berpikir bahwa hidup mereka tuh enak gitu. Padahal sebenarnya sama aja gitu loh. Dan gak enaknya nih nikah sama bule itu adalah orang berpikir bahwa kita tuh duitnya banyak banget gitu ya. Memang kalau secara konversi secara rupiah sama euro itu memang jauh. 1 euro itu sama dengan kalau sekarang mungkin 17.000 ya. Jadi atau 16.000, aku nggak tahu, hari ini belum ngecek juga rate-nya. Jadi memang kalau secara nominal tuh sama, cuma biaya hidup di sini juga tinggi gitu ya. Kalau kita ke Indonesia memang kita duitnya lebih banyak ya, tapi kalau kita di Eropa ini kita ya biasa-biasa aja. Dan gak enaknya tuh jadi istri bule itu atau menikah dengan orang bule itu dianggapnya kita banyak uang. Jadi ada beberapa orang juga yang menganggap bahwa wah enak dia nikah sama bule ya, mau beli apa aja juga enak gitu ya, barang-barang branded gitu. Di sini itu ya guys, for your information, orang-orang aslinya justru mereka tuh nggak care, nggak peduli sama yang barang-barang branded itu apa, karena di sini memang semuanya juga barang-barangnya bagus kualitasnya ya, meskipun bukan barang branded yang ada di Indonesia. Kalau barang-barang yang ada di sini tuh biasa aja kalau menurut orang sini. Kayak contoh nih, misalnya di sini tuh kalau di Indonesia dulu tuh lagi marak tuh pakai kayak Longchamp, terus pakai apa lagi tuh Coach, pakai Michael Kors atau apalah whatever lah sebut brand-brand bagus gitu ya. Kalau di sini biasa aja gitu, orang-orang tuh pakai itu biasa aja. Nah, nggak enaknya tuh jadi istri bule itu, banyak orang yang tuh pikir kita banyak uang tuh, mereka dengan SMS atau WA gitu ya, bahkan yang udah lama gitu nggak ketemu, tiba-tiba tuh bisa pinjam uang gitu ya. Atau bahkan jangankan gitu deh, keluarga sendiri tuh menganggap bahwa kita tuh duitnya banyak gitu. Jadi mereka tuh bisa dong transfer gitu, atau boleh nggak transfer dulu atau pinjam dulu gitu. Kita itu kalau di Eropa, orang Eropa itu paling apa ya, mereka tuh tidak ada tuh yang kayak sistem pinjam meminjam, nggak ada orang sini. Kalau you mau punya uang, you kerja gitu loh. Bahkan suamiku sendiri itu, si Pak Otong, dia itu setiap minggu atau hari-hari dia setelah dia pulang kerja gitu, dia tuh ambil kerja sampingan gitu loh, kayak ya kerja sampingan lah. Setelah itu ya lumayan memang dibayarnya ya. Nah, itulah cara orang sini tuh dapat uang lebih gitu. Kalau orang Indonesia kan hari ini dapat, hari ini mereka habiskan gitu, jor-joran gitu kebanyakan ya. Dan mereka tuh pakai untuk sesuatu yang hedonisme atau apa barang-barang yang sebenarnya mereka nggak perlu, tapi mereka temen gue pakai, gue kayaknya
mau deh gitu ya. Jadi oh ini bagus nih, temen gue mau gitu. Nah, nggak enaknya jadi istri bule itu disangkanya kita banyak uang, jadi kita tuh kayak sumber dana yang kapan waktu mereka butuhkan kita tuh ada gitu loh. Nah, aku tuh paling kesel banget kayak gini. Nggak jauh-jauh deh, keluargaku sendiri menganggap seperti itu ya. Kadang-kadang dengan seenaknya, boleh nggak transfer, mintanya mendadak begitu tuh kayaknya kita orang sini nggak terbiasa gitu. Meskipun kita ada uang pun orang sini tuh nggak terbiasa dengan yang budaya Indonesia yang kayak begitu. Maksudnya kayak pinjam meminjam biasa gitu. Orang sini tuh nggak ada yang pinjam meminjam, bahkan sama tetangga atau sama saudara sendiri pun enggak. Mereka nggak usah jauh-jauh deh, sama orang tuanya sendiri pun mereka enggak, karena memang orang tuanya dapat uang pensiun sendiri ya. Jadi aneh gitu kan. Nah, nggak enaknya nih ke sama bule itu banyak teman-teman atau orang-orang yang lama banget nggak ketemu kita gitu ya. Udah, bahkan dulu tuh kalau ibarat kata tuh kalau kita telepon atau kita SMS aja atau WA lah, zamannya WA gitu ya, mereka tuh juga nggak yang siapa lu gitu ya. Tapi tiba-tiba tuh kayak WA kita menawar, ya maklum lah namanya marketing ya, aku juga pernah jadi marketing gitu ya, berbahasa basi segala macam. Tapi mereka menganggap bahwa kita tuh duitnya banyak jadi bisa berinvestasi gitu ya. Kalau aku terus terang untuk saat ini untuk berinvestasi di Indonesia, atau ada teman-teman nih yang ajakin aku nih, kalau kalian lihat video ini, untuk saat ini aku kurang tertarik gitu loh untuk kayak misalnya multi level gitu ya, atau marketing yang lain, karena aku sudah capek banget 14 tahun aku di dunia marketing. Jadi aku sekarang lagi mau relax ya. Aku nggak mau lagi tuh mikirin yang marketing, target segala macam enggak. Aku lagi mau istirahat, mau tenang, dan aku mau coba suatu hal yang baru gitu loh. Dan aku nggak tertarik. Dan ada satu teman yang beberapa teman tuh yang menawarkan gitu ya. Terus terang aku udah nggak tertarik dengan itu lagi, karena dulu aku sudah berkecimpung dan aku merasa aku udah puas, enough for me di dunia marketing gitu ya, untuk yang kayak ya marketing, telemarketing, whatever gitu. Jadi jangan tawarin aku tentang marketing atau join di MLM atau segala macam gitu ya. Aku kurang tertarik. Ada yang sampai maksa banget, sampai bilang, emang you udah tahu bisnisnya? Emang you enggak? Aku bahkan di Eropa aja juga banyak beberapa teman yang nawarin aku juga multi level marketing gitu ya. Aku sekarang mau tenang hidupnya gitu ya, mau ngurus anak aja, nggak mau pusing, stres. Dulu bagaimana aku ngerasa bahwa aku stres banget pada saat jadi marketing gitu ya, tapi memang ada hasilnya. Kalau saat ini harus ditambah seperti lagi, aku kayaknya untuk saat ini kapasitasku sudah bukan di situ ya. Jadi aku mau jalanin, enjoy aja apa yang aku jalanin. Nah, kembali lagi tadi, jadi istri bule itu enak ya gitu? Nggak enak sebenarnya. Karena apa? Orang bule di sini tuh mereka tuh nggak yang kayak, mungkin ada sebagian orang yang mereka poya-poya gitu ya, keluarin uang gitu ya seenak-enaknya gitu ya. Tetapi kebanyakan orang bule itu mereka saving gitu loh. Mereka nggak yang hari ini gue butuh ini dan ini gue beli gitu ya. Enggak, mereka jadi kayak ada diskon apa. Nah, contohnya aja, ini nih contoh. Aku tuh butuh alat-alat masak baru ya. Jadi aku minta sama suami tuh dari beberapa bulan yang lalu deh, dari tahun lalu tuh udah aku minta, aku butuh alat masak. Karena alat masak yang lama itu udah masih bisa dipakai tapi nggak maksimal lah kayak gitu ya. Jadi aku perlu alat masak yang baru karena aku suka masak ya kan, kalian juga ada lihat kan di channel aku ya. Dan aku butuh alat masak yang baru, dan kita itu nggak langsung hari ini aku perlu aku beli, enggak. Kalau Indonesia kan hari ini gua ke supermarket, gua lihat ada panci bagus gitu ya, gua beli ya, itu kebiasaannya gitu. Nggak bisa. Kalau di sini tuh kebetulan kami punya prinsip bahwa hemat gitu ya. Apa hemat ya, kalau masih bisa dihemat, nggak urgent banget, nggak usah beli lah gitu ya. Jadi kemarin itu kita ngumpulin stiker, kalau mau belanja kan di sini ada dapat stiker. Nah kebetulan memang lagi ada promosi untuk alat-alat, dan ini tuh kurang lebih harganya 139 euro ya, hampir 2 juta ya, 2 jutaan lebih ya, ini 2 jutaan lebih kalau nggak salah.
Jadi karena pakai stiker itu, jadi kita diskon 50%. Jadi ini ya setengahnya gitu harganya. Nah, ini baru satu yang baru kita bisa tuker ya. Dan ini juga nih. Ini juga ya. Ini harganya kurang lebih 60 euro deh, sekitar something gitu ya harganya. Berapa ya ini harganya ya? Aku lupa nih harganya. Jadi kalau ditukar sama stiker itu, jadi kita bayarnya tuh setengahnya deh, 50%. Jadi ini kayak kurang lebih 30 euro nih. 30 euro itu sekitar 600-an kayaknya, 600-an ya ini. Dan ini 1 juta lebih ini. Aku mau penasaran mau lihat. Nah, jadi kayak seperti hari ini aja, aku tuh mesti nunggu gitu. Padahal aku udah gemes banget secara jiwa, masih jiwa timur atau orang Indonesianya yang suka belanjanya itu masih ada gitu, sedikit lagi. Jadi gemes gitu sama suami, padahal udah butuh segala macam. Nah, itu aja aku mesti nunggu. Nah, sementara tuh kalau kadang-kadang keluarga gitu di rumah gitu ya, aku butuh ini, aku nggak bicarain orang lain ya, justru contoh nih keluarga sendiri gitu loh, transfer dong, aku butuh ini. Mereka pikir gue bank gitu. Gue kesel kadang-kadang, kesel gitu loh. Emang lu pikir gue bank di sini? Simpan pinjam, simpannya kapan? Minjem aja, belum, nggak usah pakai kata minjem deh gitu loh. Aku paling benci banget tuh orang tuh SMS atau WhatsApp gitu, pinjem dong gitu ya, nggak usah pakai kata pinjem deh, bilang aja minta gitu kan. Karena kalau pinjem itu aku harus setel di otakku ini, uang itu tidak akan bisa kembali deh, suatu hari nggak bisa kembali gitu. Jadi itu ya mau mintanya hari ini juga nggak bisa. Aku paling benci gitu loh, paling sebel gitu ya orang tuh kayak gitu. Nah, nggak enak deh pokoknya jadi istri bule itu dianggap kita uangnya banyak. Aku di sini itu nggak kerja ya, jadi yang kerja itu suami. Dan aku harus tahu diri karena suami kerja keras gitu ya untuk mencukupi kebutuhan kita. Suamiku tuh PNS ya, jadi dia aja sampai sampingan gitu loh, setiap minggu tuh kerja sampingan supaya bisa ada tambahan gitu ya, tabungan gitu kan. Emang orangnya juga nggak bisa diem. Jadi buat kalian nih yang kalian pikir nikah sama bule itu enak, memang sebagian besar orang itu nikah sama bule enak ya. Bukan berarti aku nggak enaknya. Yang aku ceritakan ini nggak enaknya itu dari sisi orang pikir kita banyak duit gitu loh. Kita ada uang, tapi kita nggak bisa seenaknya kita tuh keluarin uang begitu aja. Karena di sini semuanya mahal, kita harus punya juga tabungan. Karena kalau kita nggak sanggup bayar bill atau tagihan, rumah kita ini bisa diambil paksa gitu ya. Jadi untuk pesan aku nih ya buat teman-teman ataupun khususnya buat saudaraku nih, kalau yang nonton nih ya khususnya, udah sering kali aku ngomongin kalau minta uang itu nggak bisa mendadak, nggak bisa hari ini mau dan hari ini juga ada ya. Bahkan Thalia sendiri pun ya, Thalia nih sendiri pun kalau dia ke supermarket dia mau minta beli mainan itu ya, kita tuh ajarkan dia nggak bisa hari ini mau beli mainan langsung ambil gitu ya. Khususnya tuh papanya sangat disiplin sama dia, Kak. Kalau aku tuh nggak tega, kadang-kadang aku bilang ya nanti mami beliin misalnya kayak gitu, tapi tunggu waktu yang tepat kita juga kasih ke dia. Jadi nggak setiap waktu dia tuh dimanja, meskipun dia anak semata wayang ibarat kata aku harus kasih misalnya kayak gitu, nggak bisa, dia harus tunggu gitu. Nah, sambil kita buka ini sambil aku ngomel deh. Jadi karena ini mesti dijelasin ya, kenapa? Karena orang-orang pikir tuh nikah sama bule itu duitnya banyak banget. Kita aja di sini irit-irit, hemat-hemat gitu ya. Seperti apa sih? Oh, ini ada tutupnya nih, tuh pancinya tuh. Jadi ya guys, buang stigma bahwa nikah sama bule itu banyak uang gitu loh. Ada beberapa orang yang memang nikah sama bule itu duitnya banyak gitu ya, tapi bukan aku. Orang sini tuh kalau punya uang aja mereka tuh nggak yang show off gitu ya, nggak yang show off tunjukin ke orang gue punya ini, gue bisa beli ini, enggak. Kalau orang aslinya ya, kecuali mereka yang menikah sama orang Indonesia atau orang Asia ya, biasanya orang Asianya yang norak gitu loh, katrok gitu loh. Aku ambil gunting dulu.
Jadi tuh yang Nora yang katroknya itu, ya itu dia orang Indonesianya gitu loh. Karena mungkin dulu zaman dulu hidup dia susah gitu ya. Jadi dia pas nikah sama bule dia apa namanya pamer gitu ya. Wajar lah ya. Tapi nggak semua orang begitu. Tuh, ih bagus banget nih. I love it. Nih. Ini 2 jutaan ini. 2 juta guys. Begini aja tuh. Kitchen aid. Aku mau buka satu lagi karena aku memang butuh banget. Nah nanti ada lagi akan aku tunjukin, masih dalam pencarian karena masih dalam pencarian karena apa, karena kemarin kita mau beli gitu, mau beli ya, tukerin stikernya itu, barangnya habis yang aku butuhin, benar-benar aku butuhin. Nah oh yes, ini good. Ini berat banget loh. Tuh, ini separuh kayak keramik gitu ya. Ini berat loh. Oke, I love it. Ini buat grill pan. Jadi sementara oke. Ini bisa tutupnya bagus. Sebenarnya ini ada buat tempat steamernya, cuman aku nggak pilih karena aku udah punya tempat steamer yang lain. Nah, kembali lagi. Jadi orang nikah sama bule itu bukan berarti dia di sini tuh bisa poya-poya gitu loh. Kebanyakan memang orang Indonesia menikah sama bule di sini tuh mereka masih bekerja lagi. Nah mungkin mereka tuh habisin atau belanja itu dari uang mereka bekerja, sebenarnya bukan dari uang yang memang suaminya gitu loh. Dan aku bersyukur banget, aku di sini tuh nggak bekerja tapi suamiku tuh mencukupi apa yang kami butuhin gitu ya. Mau jalan-jalan ada, mau makan ini, mau makan itu juga ada gitu ya. Tapi kita juga mesti tahu timingnya. Nah, oke guys, jadi untuk sementara mengenai tentang nggak enaknya nikah sama bule itu ya, jangan dipikir semua orang bule banyak uangnya. Orang bule di sini kerja sampai malam gitu ya mereka. Jadi kalau bagi kalian yang mau menikah sama bule ya, pikirkan lagi. Pikirkan lagi, jangan sampai nanti pas nyampe di sini kalian nyesel tidak sesuai dengan kenyataan. Aku sih tidak menyesal karena memang ini sudah sesuai dengan apa yang aku harapkan. Aku tidak bekerja dan aku dicukupi, itu aja ya. Tapi tidak semua seperti itu punya keberuntungan. Bagi mereka yang beruntung nikah sama bule yang kaya, aduh bersyukur banget ya, nikmati tapi jangan juga sombong. Terus bagi mereka yang kurang beruntung menikah sama bule yang biasa-biasa saja, ya nikmati, bersyukur juga ya kan. Karena semuanya itu kalau kita bersyukur, pasti semuanya itu kita jalani dengan indah. Oke, ketemu lagi dengan vlog aku berikutnya, bagaimana kita bercerita tentang hal-hal yang sebenarnya ini banyak orang alamin, banyak orang punya keluh kesah, tapi mereka tidak berani untuk bercerita. Ya, kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, dan terus nonton video aku yang kemarin, yang hari ini, dan yang akan datang. Oke, dadah, sampai ketemu lagi.